Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ikuti pembelajaran ilmu pelayaran astronomi pada pembelajaran pertama. Kita akan membahas tentang tata surya. Tapi sebelumnya perkenalan, nama saya Darul Makmur. Saya berlayar tahun 1973 sampai 1988. Kemudian di manajemen pelayaran 1988 sampai 2011. Saya mengambil S1 Tata Laksana pada tahun 1996 dan mengambil MM pada tahun 1998. Ijazah laut saya, dulu namanya MPB 3, lulus tahun 1976. MPB 2 lulus tahun 1980. MPB 1 lulus tahun 1984. Kemudian dengan adanya STCW saya mengambil persamaan NT1 sesuai STCW 95 pada tahun 2001. Dan NT1 sesuai STCW 2010 pada 2015. Sekarang kita lihat ilmu pelayaran. Ilmu pelayaran adalah ilmu melayarkan kapal mengikut garis haluan yang telah ditentukan. Dalam melayarkan kapal ada 3 ilmu menentukan posisi secara berkala sepanjang haluan. Pertama, ilmu pelayaran datar. Kedua, ilmu pelayaran astronomi. Dan ketiga, ilmu pelayaran elektronik. Posisi. Selanjutnya kita ke angkasa. Pertama, tata surya adalah matahari dan planet-planetnya. Planet yang beredar antara matahari dan bumi disebut planet dalam, yaitu Venus dan Merkurius. Planet yang beredar di luar garis sedar bumi disebut planet luar, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Sebagaimana kita ketahui, bumi mengelilingi matahari dengan membentuk elips, dan matahari berada di salah satu fokusnya. Maka terjadi jarak terdekat dengan matahari atau perihelion sejauh 147.098.074 km. Dan titik terjauh berada di 152.097.701 km yang disebut aphelion. Jadi perbedaan jaraknya ada sekitar 5 juta kilometer. Ini perbandingan bumi dan planet-planet yang lebih kecil. Ini tabel ukuran matahari dan planet-planetnya. Matahari, jika bumi 1, maka matahari 333.400 kali besar bumi. Mars 0,1 dari besar bumi.
dan yang lain-lain. Sekarang kita ke bumi. Bumi berbentuk bola. Untuk dapat menentukan posisi di bumi, maka diadakan lintang dan bujur. Pertama, ekuator adalah semua titik ekuator mempunyai jarak yang sama dengan kutub utara maupun kutub selatan. Disebut lintang nol. Sejajar dengan ekuator ke utara disebut lintang utara. Jadi, kalau Anda lihat peta, melihat angka lintang makin besar makin ke depan, berarti Anda di peta lintang utara. Kalau Anda lihat ke belakang makin besar angkanya, maka Anda berada di lintang selatan. Kemudian, di samping lintang dibagi juga dengan bujur. Garis bujur disebut juga derajah. Bahasa Inggrisnya meridian. Derajah nol adalah yang melewati kota Greenwich. Di seberang belakangnya sana derajah 180 derajat. Jadi satu bidang ini. Dari derajah dihitung di ekuator, dari derajah nol ke timur, jadi angkanya makin ke kanan, makin besar, disebut bujur timur. Kalau ke kiri, angka bujurnya makin besar, maka dia adalah bujur barat. Ini di tengah-tengah adalah bujur 180 derajat. Jadi di kiri adalah bujur timur, karena angkanya makin ke kanan makin besar. Di sebelah kiri bujur barat. Jika di bujur timur tanggal 11 November, maka di bujur barat adalah tanggal 10 November. Jika Anda berlayar melewati bujur 180 derajat ke timur, maka tanggal harus dikurangi 1. Jika berlayar ke barat, melewati 180 derajat, maka tanggal ditambah 1. Maka bujur 180 derajat disebut batas tanggal internasional. International deadline. Bumi berputar di sumbunya selama 24 jam. Yang disebut rotasi. Di samping dia berputar mengelilingi sumbunya, dia juga mengelilingi matahari yang disebut revolusi selama 365,24 hari. Juga sumbu bumi ternyata miring terhadap normal bidang edarnya sebesar 23,45 derajat. Jadi dia sambil sumbunya miring mengelilingi matahari. Yang paling dekat adalah 21 Maret. Jadi di sini sinar matahari tegak lurus di ekuator. Terus dia ke utara, paling utara. Pada lintang 23,45 derajat utara sinar matahari tegak lurus terhadap permukaan bumi. Yang maka disebut lintang tersebut adalah subtropis utara atau bahasa Indonesianya lintang Mengkara. Sudah itu matahari ke selatan pada 21 Maret maka matahari berada di ekuator lagi. Sinar matahari tegak lurus pada ekuator. Pada 21 Maret dan 21 September ini disebut equinox, di mana lama siang dan lama malam sama di seluruh permukaan bumi. Dia ke selatan terus, maka pada 21 Desember sinar matahari tegak lurus
di subtropis selatan atau lintang 23,45 derajat selatan. Di sini kutub selatan yang melihat matahari. Kutub utara tidak melihat matahari. Atau di selatan musim panas, di utara musim dingin. Nah, ini tanggal berapa coba? Kita perhatikan. Sinar matahari tegak lurus di lintang Jadayat atau lintang subtropis selatan. Berarti ini tanggal 21 Desember. Kita lanjut. Ini bumi. Ya. Lingkaran besar ada pada ekuator dan semua bujur. Juga ada